Pemirsa, di bumi ini ada sekitar 8,7 juta spesies hewan yang hidup berdampingan dengan kita manusia. Jumlah sebanyak itu tentu saja tak mungkin membuat kita mengenal sepenuhnya bagaimana sifat dan kebiasaan mereka. Misalnya saja, pernahkah Anda melihat bagaimana cara penyu tidur di laut lepas? Atau bagaimana cara siput air kawin? Nah pemirsa, biar sekolah tinggi, belum tentu kamu tahu fakta hewan-hewan ini, tentunya versi on the spot. Begini saat penyu laut tertidur. Kita tahu semua makhluk hidup butuh tidur supaya terjaga kesehatannya. Tapi, pernah nggak sih kepikiran bagaimana ya penyu di lautan lepas tidur? Ternyata begini loh pemirsa, pemandangan unik ketika penyu tertidur. Yap, Anda nggak salah lihat kok pemirsa. Sambil memejamkan matanya, penyu tidur dengan posisi kepala menghadap ke atas. Bahkan ada juga yang tertidur sambil mengambang di dalam air. Alih-alih tidur bersama koloninya, penyu lebih suka tidur menyendiri di dasar laut atau terumbu karang, sambil menikmati arus laut yang tenang. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari ancaman yang bisa membahayakan. Menurut penelitian, sebelum tertidur di dasar laut, penyu akan melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, muncul ke permukaan air untuk mengisi paru-parunya dengan oksigen. Ini artinya, ketika tertidur, penyu juga harus menghemat oksigen dalam tubuhnya agar bisa tidur dengan nyenyak. Biasanya, penyu laut akan menghabiskan waktu 4 hingga 7 jam untuk tidur dalam sehari. Ternyata ada ular yang bisa melahirkan. Pemirsa pasti sudah banyak yang tahu jika ular berkembang biak dengan cara bertelur alias ovipar. Namun pernahkah Anda melihat kalau di semesta ini ada ular yang melahirkan? Pengguna media sosial dibuat heran dengan video yang memperlihatkan ular melahirkan anaknya. Dalam video terlihat ular berwarna hijau tersebut dengan sekuat tenaga berusaha keras untuk mengeluarkan anaknya dari dalam tubuhnya. Menurut para ahli, ular memiliki masa kehamilan sekitar 4 hingga 5 bulan sebelum akhirnya melahirkan. Hebatnya, sesaat setelah dilahirkan, anak-anak ular itu akan langsung meninggalkan induknya untuk memulai kehidupan baru. Ular melahirkan anak seperti ini termasuk ke dalam golongan ovovivipar, di mana ular tidak menetaskan telur di luar, melainkan di dalam perutnya. Kondisi ini bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal si induk selama masa kehamilan. Ternyata siput air juga bisa kawin loh. Pemirsa mungkin masih asing dengan hewan yang satu ini. Yap, ini adalah Spanish dancer, salah satu jenis siput air nudibranch yang hidup di laut. Tapi tahu nggak pemirsa, kalau mereka ini sebenarnya sedang kawin loh. Unik ya. Faktanya, hewan berbadan lunak ini termasuk ke dalam hewan hermaprodit, yaitu hewan yang memiliki organ reproduksi jantan dan betina sekaligus, bukan tanpa sebab. Menurut para ilmuwan, dua kelamin dalam satu tubuh ini berfungsi untuk memaksimalkan peluang berkembang biak mereka. Dengan begitu, nudibranch bisa kawin dengan individu manapun yang mereka temui dalam hidupnya. Menariknya, sepasang nudibranch yang hendak kawin biasanya akan bertarung terlebih dahulu demi menentukan siapa yang akan berperan sebagai jantan dan siapa yang berperan sebagai betina. Kekuatan super pada kulit tokek. Bagi sebagian orang, tokek termasuk hewan yang menjijikan. Namun tak bisa dibantah jika tokek adalah hewan yang menguntungkan. Tak cuma itu, ternyata tokek juga memiliki kekuatan super yang mungkin tidak dimiliki oleh spesies reptil lainnya. Gak percaya? Coba lihat video berikut. Inilah kekuatan super yang dimiliki tokek. Yap, kulit anti air. Dalam video terlihat kulit tokek ini menolak setiap tetesan air yang mengenai tubuhnya. Wah, kok bisa ya? Rupanya, rahasia di balik kecanggihan kulitnya tersebut ada pada rambut khusus berbentuk jarum yang biasa disebut sebagai spinula. Spinula yang tersebar di seluruh permukaan kulit tokek ini memiliki susunan unik yang membuatnya bisa mengumpulkan air dan bukan sebaliknya. Menurut ilmuwan dari Universitas Sunshine Coast, Australia, kemampuan hebat tersebut kemungkinan besar digunakan oleh tokek untuk sistem pembersihan kulit, sekaligus menjaga kulit agar tetap kering, sehingga mencegah bakteri atau jamur bersarang di kulitnya. Cara unik ikan moth brooding melindungi anak-anaknya. Seperti
halnya manusia, anak-anak hewan juga butuh perlindungan dan perawatan dari sang induk saat masih bayi. Terlebih ketika berada di alam liar, di mana berbagai ancaman selalu mengintai. Beragam cara dilakukan sang induk untuk melindungi anak-anaknya, seperti yang dilakukan oleh ikan mouth brooding yang merupakan spesies asli dari ikan mujair. Ya, pemirsa nggak salah lihat kok, ikan mouth brooding akan melindungi anak-anak yang mereka di dalam mulutnya. Uniknya lagi, yang membawanya bukanlah betina, melainkan para pejantan. Jadi, tak hanya bertugas untuk membuahi si betina, para pejantan juga harus bertanggung jawab melindungi anak-anak mereka sampai dirasa cukup mandiri di alam liar. Menurut penelitian, pejantan mouth brooding akan rela tidak bisa makan sampai telur-telur tersebut menetas loh. Namun di balik kisah manis ini ada cerita yang miris. Beberapa penelitian menunjukkan sekitar 30% dari telur ikan mouth brooding tersebut akan tertelan oleh para pejantan. Lidah panjang burung pelatuk yang tersembunyi. Burung pelatuk ternyata memiliki kebiasaan unik, yakni membuat lubang di pohon untuk mencari makanan. Burung dengan patokan 20 kali per detik ini ternyata memiliki lidah yang panjang. Ini dia lidah panjang milik burung pelatuk yang tersembunyi. Setelah melubangi pohon dengan paruhnya, burung pelatuk akan menggunakan lidahnya yang panjang untuk mencari makanan semisal serangga atau larva. Tak tanggung-tanggung, lidah burung pelatuk bisa mencapai panjang 3 kali lipat dari paruh mereka. Struktur lidahnya memiliki tekstur seperti duri dan lengket yang berguna untuk menangkap mangsanya. Nah, ketika tidak digunakan, lidah tersebut akan otomatis tersimpan di antara tengkorak kepala belakang.